Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu Brahma yang baru tiba di lokasi pertandingan terkejut melihat Nini Goreng terluka parah. Lalu pada episode itu juga Senopati Kebu Mundarang berhasil bebas dan melarikan diri dari penjara Kuntala. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Menurut perhitunganku, Ayahanda Prabu pasti sudah mengirimkan bantuannya kemari. Kakang Soma, bagaimana dengan pengumumanmu di Kesatrian? Ampun Pangeran, hamba dengan Kakang Jayaraga telah melaksanakan kurang dari separuh pasukan, telah bersumpah setia pada Pangeran, dan sekarang mereka telah menempati bangsal-bangsal di benteng istana. Pangeran Damar Kencana harusnya telah bisa menduga bahwa tidak lama lagi pemberontakan pasti akan terjadi. Hampir separuh lebih dari pasukannya tidak bersedia melakukan sumpah setia kepadanya, dan itu berarti jumlah tersebut adalah orang-orangnya Mangkubumi dan orang-orang yang setia kepada Senopati Kebu Mundarang. Sekarang garis makin jelas. Siapa lawan? Siapa kawan? Dan sebenarnya, perang sudah dimulai. Kekuatan Damar Kencana dapat kita takar dan tidak akan menyulitkan kita. Yang harus kita pikirkan adalah kemungkinan lain. Datangnya bala bantuan dari Kuntala. Mungkin. Untuk sementara bala bantuan itu tidak akan segera datang. Kalau Baginda percaya pada surat yang telah kita kirimkan. Memang sebaiknya kita harus bergerak selekas mungkin. Dan seperti keberhasilan waktu memimpin pasukan Kuntala menyerang Madangkara, serangan yang paling baik adalah pendadakan. Semuanya kuserahkan pada Dinda Senopati dan Ananda Angkawijaya. Terima kasih atas kepercayaan Kakang Mangkubumi. Saya akan membuat rencana yang lebih jelimet, sebab kekuatan dan taktik perang kita nyaris sama dengan pasukan Damar Kencana, karena kita dari satu sumber. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu berita Durgalapati. Paman Durgalapati masih dalam tugasnya, menghabisi semua kaum pendekar putih. Mungkin dalam pekan ini beliau datang. Menurut laporan anak buahnya, hampir separuh dari peserta adu kesaktian itu berhasil dibantai oleh pendekar Rajendra. Bagus. Lalu, siapa yang ditugasi membunuh Rajendra? Paman Durgalapati sendiri yang akan menyelesaikan, Paman Patih. Sembrono, mana mungkin Durgalapati mampu? Sedang guru kami sendiri saja pernah dikalahkan Rajendra. Tentu bukan dengan adu kesaktian, Ayahanda, tapi dengan racun. Kelicikan Angkawijaya benar-benar di luar batas. Sebagian besar gagasan pemberontakan ini adalah hasil pemikirannya. Lalu di sisi lain, terlihat Brahma sudah masuk gelanggang. Dia bertarung melawan Rajendra yang digadang-gadang sangat sakti mandraguna.
Ternyata Rajendra bukanlah tandingan Brahma, tidak memerlukan waktu lama bagi Brahma untuk mengalahkannya. Lalu Sin pun berganti. Rencana Mangkubumi menyerang Pangeran Damar Kencana dimulai. Mereka menyusup secara diam-diam dari setiap titik yang telah mereka ketahui situasinya. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Damar Kencana telah mendapat firasat buruk tentang hal ini, dan dia pun bergegas mempersiapkan pasukannya. Sudah kuduga sebelumnya. Ini semua ulah kalian. Mana bapakmu? Aku di sini, Pangeran. Pengkhianat. Kami sudah muak dengan kelambananmu, Pangeran. Dan kami sepakat akan membawa Madangkara sebagai negeri yang besar yang akan menguasai seluruh tanah Pasundan, termasuk negeri leluhur kita, Kuntala. Perut kalian yang akan menjadi besar. Dan negeri ini akan ambruk. Karena seluruh rakyatnya miskin dan papa. Oleh pemerasan yang dilakukan oleh kalian. Silahkan bicara sepuasmu, Pangeran. Karena sebentar lagi, kekuasaanmu akan hilang. Kebo Mundarang yang mengira Damar Kencana hanya bisa menari dan karawitan, ia terkejut. Ternyata sang pangeran memiliki kanuragan yang sangat tinggi, sehingga dia bersiasat untuk menjadikan istri pangeran sebagai sandera. Sepanjang apapun doamu, tidak akan menolongmu, Dewi. Jangan sentuh tanganku. Tidak usah melawan, Dewi. Kau mau menyandera aku? Memalukan. Seorang kesatria mencari kemenangan dengan cara menyandera perempuan. Mungkin keberanianmu hanya pada wanita, Paman Senopati. Diam! Pangeran, lebih baik menyerah kalau ingin istrimu selamat. Kebo Mundarang, jangan sentuh istriku. Apapun akan kukorbankan demi kehormatannya. Saya berjanji, keselamatan dan kehormatan istri pangeran ada dalam jaminan saya. Asal pangeran mau menyerah. Pangeran Damar Kencana yang tidak mau mengorbankan istri dan pasukannya lebih dari ini tidak punya pilihan lain selain menyerah. Sang pangeran beserta permaisuri menjadi tawanan perang, dan keesokan harinya Mangkubumi beserta orang-orangnya mendeklarasikan kemenangan dan menyatakan diri sebagai raja yang baru menggantikan sang pangeran. Bagi mereka yang tidak mau mengakuinya, akan mendapat hukuman
hukuman mati, dibakar hidup-hidup tanpa pandang bulu, baik itu dari golongan Sudra maupun dari golongan Brahmana. Sementara di sisi lain terlihat senjata pesanan Aragani dan pejuang Madangkara telah tiba. Ini pertanda pasukan Madangkara yang sebenarnya akan segera bergerak merebut kekuasaan tahta di Madangkara. Empu Dananjaya menitipkan putranya untuk ikut membantu kita. Siapa namamu? Nama hamba Ringkin, Paman Senopati. Kenapa kamu mau membantu kami? Buyut hamba orang Madangkara yang merantau ke Ajong Kidul. Itu berarti masih ada darah Madangkara yang mengalir di tubuh hamba. Pernyataanmu membuat kami semakin gembira. Mudah-mudahan saja semua orang yang mempunyai pertalian dengan Madangkara bisa bersikap seperti kamu, Ringkin. Saya sangat yakin, Kanda. Dimanapun dan dalam situasi bagaimanapun, mereka tetap merasa sebagai orang Madangkara, Kanda. Di sisi lain terlihat Nini Goreng yang semakin membaik. Luka dalam yang ia derita kini sudah sembuh. Dan dalam obrolan kali itu, Brahma beserta Kamasuta memohon diri untuk segera pergi ke Madangkara. Saya kira secepatnya saya harus ke Madangkara, Nini. Ya, lebih cepat lebih bagus. Sebenarnya semua rencana kita telah berjalan dengan mulus. Sebagian besar pendekar-pendekar Madangkara telah ditaklukkan oleh Guru Rajendra. Tapi murid si Astagina mengacaukan seluruhnya. Dan Kakang melarikan diri? Siapa bilang? Tidak, Dinda Senopati. Justru saya yang mempersiapkan pasukan panah. Pangkatku sekarang Mahapati. Kakang ingat itu. Dan jangan salah ucap lagi. Paman memang goblok. Kalau memang ucapan Paman benar, mana mungkin orang sebanyak itu tidak mampu membunuh bajingan ingusan macam Brahma? Hei, kamu jangan kurang ajar, Angka Wijaya. Sebelum kau lahir, aku sudah jadi pendekar, tahu? Jangan lupa, Kakang. Dia sekarang Senopati Madangkara yang menguasai lebih dari 100.000 prajurit Madangkara. Kalau Kakang masuk dalam jajaran keamanan negeri ini, maka tidak ada cara lain. Kakang harus menghormati dia. Singkat cerita, Sin memperlihatkan suasana di luar istana. Terlihat ada keributan. Salah satu petugas keamanan pasar menarik pajak lebih tinggi daripada biasanya. Kejadian itu dilihat langsung oleh Brahma dan Kamasuta yang ternyata mereka juga ditemani oleh Anggun dan Mantili. Mantili dan juga Anggun, mereka juga ingin mengabdikan diri kepada perjuangan orang Madangkara. Persoalannya sudah semakin jelas. Bahwa komplotan Mangkubumi Rangkamali dan Kebo Mendarang telah merebut tahta Madangkara. Ini kesempatan paling baik untuk merebut kembali tanah air kita. Secepatnya kita harus beritahu Paman Aragani. Kalau Kakang tidak keberatan, saya ingin ikut ke Bojong Setu. Saya juga, Kakang. Tapi tentu semua teman-teman seperjuangan Kakang akan mencurigai kami. Karena selama ini kami adalah orang Kuntala. Kakang akan jelaskan semuanya pada Paman Aragani. Terima kasih, Kakang. Saya berjanji akan berjuang untuk Madangkara. Karena ibu saya orang Madangkara. Saya juga, Kakang. Karena saya memang orang Madangkara.
Di Bojong Setu, Ringgit beserta pejuang Madangkara lainnya berhasil menangkap orang-orang yang memata-matai pergerakan pejuang Madangkara. Senopati Aragani marah dan dia tidak memberi ampun kepada mata-mata tersebut. Ringkin, bersihkan semua sisa mata-mata Madangkara. Mungkin mereka bersembunyi di balik jabatannya. Tidak usah ragu, walaupun mereka pamong desa. Hamba Paman Senopati. Bukan karena mereka saudara atau kekasihmu, maka Mantili dan Anggun kami terima. Bukan. Tapi karena aku percaya tanggung jawabmu. Kau paham, Brahma? Saya mengerti, Paman. Dan saya siap menerima hukuman kalau sampai terjadi apa-apa pada Mantili dan Dinda Anggun. Anggun, Mantili, Bibi rasa sikap kalian bisa mengerti dan menerima bahwa kata-kata pamanmu jangan diartikan bahwa kami kurang percaya pada kalian. Saya bisa mengerti kalau Bibi dan Paman percaya. Sekarang ini saya benar-benar merasa sebagai putri Dharma Sukarta. Demikian juga saya, Paman. Saya dilahirkan dari rahim bekas istri petinggi Madangkara. Jadi tidak aneh kalau saya merasa masih orang Madangkara. Paman terharu. Maafkan sikap Paman tadi. Tapi sebagai pemimpin pergerakan yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap berhasil tidaknya perjuangan ini, Paman harus berhati-hati. Karena di dalam perang, yang kita kenal hanya dua, lawan atau kawan. Tidak ada yang namanya saudara ataupun kekasih. Jongkok! Paman Senopati, mereka ini pamong desa dan mata-mata Kuntala yang selama ini mengawasi gerakan kita. Saya menunggu perintah. Ringkin, sebagai prajurit kamu tahu hukuman apa yang pantas dilakukan untuk orang-orang seperti itu. Lakukan. Terima kasih, Paman. Saya Brahma Kumbara, dan kedua gadis ini adik saya. Mantili, Anggun. Saya orang baru di sini. Nama saya Ringkin. Saya mohon pamit. Meskipun orang baru, Ringkin sangat jeli dalam mengendus mata-mata. Itu sangatlah berguna bagi pergerakan pejuang Madangkara. Lalu obrolan mereka berlanjut pada rencana penyerangan perebutan tahta Madangkara. Tinggal tunggu waktu. Sekarang aku ingin tahu berita tentang Madangkara. Mereka sedang mabuk kemenangan, mabuk pangkat, dan berlomba-lomba menumpuk kekayaan pribadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau menyerang Madangkara, sekaranglah waktu yang paling tepat. Aku tidak mau gegabah. Gantar, bagaimana dengan penjagaan perbatasan? Hanya perbatasan dengan Kuntala yang dijaga ketat. Ya, mereka melarang semua penduduk melintas batas, baik dari Kuntala ataupun yang mau ke Kuntala. Bodoh. Berita besar semacam itu tidak akan mungkin bisa ditutup. Seharusnya mereka mempersiapkan kekuatan untuk menahan serangan Kuntala yang bisa datang sewaktu-waktu. Mungkin Mangkubumi Rangkamali sudah memperhitungkan bahwa Pangeran Damar Kencana bisa dijadikan tameng, dijadikan sandera untuk menekan pasukan Kuntala. Sebab pangeran dan istrinya sudah menjadi tawanan mereka. Ya, cukup licik.
Kalau anakku tidak menjadi tawanan mereka, akan kuratakan Madangkara dengan tanah, Rangka Malih, dan Kebu Mundarang akan kucincang kepalanya, akan kutanam di bawah gerbang pasar, supaya setiap hari diinjak-injak oleh seluruh rakyatku. Harus ada cara, Gemayun. Harus ada tindakan. Mereka telah mencoreng aib ke muka kita. Mereka telah menghina kebesaran Kuntala dengan cara licik dan menjijikkan. Gemayun, bebaskan anakku dari penjara. Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.